Ya, Shalom, selamat malam semuanya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah hadir dalam acara webinar Pusat Studi Teologi Pentakosta Karismatik kerjasama STTH Abdiel dengan STT Harapan Baru Indonesia. Nah, hari ini ya, dengan bangga kami mempersembahkan webinar dengan tema Spirit dan Lamen. Nah, ratapan dapat membawa kepada sikap percaya kepada Allah yang semakin mendalam dan berani melanjutkan kehidupan kembali. Klaus Westermann mengatakan orang yang meratapi penderitaannya kepada Tuhan tidak tinggal dalam ratapannya. Tetapi sebelum titik ini dapat dicapai, penderitaan harus diungkapkan melalui ratapan di mana penderita mencurahkan jiwanya di hadapan Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari para narasumber dan penanggap, yaitu Pak Minggus Pranoto sebagai narasumber, dan nanti akan ditanggapi oleh Pak Henry Lasut dan Pak Angga Sunjaya. Dan webinar ini juga akan membahas dari sisi psikologi dan pneumatologi sebagai sebuah studi interdisipliner, supaya kita bisa mengerti lebih lagi tentang makna daripada ratapan orang beriman. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai rangkaian acara kita pada malam hari ini, kita akan buka dulu dengan doa. Doa nanti akan dilanjutkan sambutan dari Ketua STT Harapan Baru Indonesia. Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam Zoom ini untuk mengikuti sebuah acara webinar yang bertema Spirit dan Lamen. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati acara ini, memberkati setiap jaringan internet yang kami gunakan, memberkati setiap jaringan listrik Zoom yang kami gunakan, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Engkau juga memimpin setiap narasumber para yang akan menyampaikan presentasi pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara ini ke dalam pimpinan-Mu, kiranya Roh Kudus sendiri yang bekerja, berkarya di antara kami malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara ini, kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua STT Harapan Baru Indonesia kepada Pendeta Dr. Yabes Marbun, kami persilakan. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan yang tentunya menyertai kita di tengah pandemi COVID-19. Kita masih ada, berkati Tuhan, tentunya masih sehat, makanya kita bisa mengikuti webinar pada malam hari ini. Saya menyambut dengan hangat Bapak Pendeta Dr. Minggus Pranoto, Ketua STT Abdiel, yang tentunya membuka diri dengan STT HBI untuk bersama-sama mengembangkan teologi Pentakosta, dan tentunya tujuannya adalah supaya kedua STT ini menjadi berkat. Dan tentunya Bapak Ibu banyak webinar-webinar, banyak hal atau juga riset yang akan kita lakukan secara bersama dan bertujuan untuk bisa mengembangkan teologi Pentakosta dan menjadi berkat bagi banyak orang dan juga menjadi bahan untuk dikembangkan kemudian. Jadi saya secara institusi dan pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Minggus yang sudah tentunya rendah hati mau menggandeng kami ya. Tentunya STT HBI adalah STT yang masih baru ya, tapi dengan rendah hati Pak Minggus mau bersama-sama ya dengan STT ini ya, artinya menjalin kerjasama untuk mengembangkan teologi ini. Kami sangat apresiasi sekali dan kami sangat terhormat ya. Dan secara pribadi saya juga minta bimbingan gitu ya dari Pak Minggus dan tentunya institusi untuk kita bersama-sama mengembangkan hal yang bisa kita lakukan bersama-sama. Dan saya juga menyambut hangat para penanggap ya, Pak Angga Sunjaya, beliau adalah Kaprodi Teologi dari STT Harapan Baru Indonesia, dan juga kepada Pak Henry Lasut, beliau adalah Ketua LPMI STT Harapan Baru Reform ya, ya lebih kepada juga
mereka menyoroti tentang bagaimana praktek-praktek liturgi, praktek-praktek kerohanian yang orang-orang Pentakosta lakukan, ya. Dan kadang-kadang mereka agak menuduh, wah, kita ini sebenarnya bukan roh, tapi main gimmick atau main ilmu-ilmu psikologi begitu ya. Kadang-kadang orang bisa nangis, kadang-kadang orang bisa, wah itu mah bukan hadirat Tuhan, itu mah bukan pekerjaan Roh Kudus, itu orang psikologi juga bisa. Padahal tidak seperti itu. Nah, makanya saya berharap malam hari ini, ya, dan bukan berharap tapi saya sudah yakin kita semua mendapat sesuatu yang baru dan dibukakan, ya, melalui pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Minggus, tentunya bagaimana hubungan antara kerohanian kita dalam konteks Pentakosta dan juga dalam ilmu psikologi, dalam praktek-praktek kerohanian kita. Saya berharap malam hari ini clear, dan tentunya juga saya berharap juga ini menjadi bahan untuk terus kita kembangkan, karena tentunya ilmu itu progresif, ya. Dan saya dapat bocoran katanya materi hari ini justru ini sangat from the oven. Kenapa? Karena ini materi yang nanti akan diterbitkan di jurnal, begitu ya Pak Minggus ya. Jadi artinya belum diterbitkan di mana-mana. Makanya ya kami panitia juga mohon maaf, materi malam hari ini belum bisa dibagikan langsung, tapi saudara bisa mencatat, ya. Saudara bisa mencatat sendiri, tapi kalau dari panitia atau Pak Minggus belum akan membagikan materi ini, kecuali nanti ketika materi ini sudah terbit di jurnal, maka kami berjanji kami akan membagikan jurnalnya kepada Bapak Ibu supaya bisa dibaca, dan kami berharap dikembangkan, ya, karena setiap ilmu itu harus terus dikembangkan, ya, karena memang STTHBI juga punya visi pusat studi pengembangan ilmu teologi, ya, secara kontekstual. Nah, saya berharap webinar kali ini yang buat kita semakin terbuka, ya, dan juga mungkin ada beberapa orang dari antara kita yang bukan dari kalangan Pentekostalisme, tidak lagi menjadi tidak lagi menjadi curiga terhadap kaum Pentakosta gitu ya. Jadi clear, oh begitu gitu kan. Ya, kalau selama ini kan ya mungkin masih tatapannya masih agak sinis, tapi saya berharap tentunya memang dalam dunia akademi semua terbuka, ya, semua terbuka. Kita bisa diskusi, kita bisa kita bisa berargumen, tapi saya berharap pemaparan kali ini bisa membuka hasanah kita sehingga kita bisa lebih objektif lagi, ya. Nah, saya berharap diskusi hari ini juga bisa hangat dan membuka wawasan kita. Oleh sebab itu, tanpa berlama-lama lagi, sekali lagi, wakili Sekolah Tinggi Teologi Harapan Baru, dan izinkan saya juga mewakili STT Abdiel untuk menyambut semua peserta yang ada, ya, karena memang webinar ini diselenggarakan oleh STT Abdiel bekerjasama dengan STT Harapan Baru. Kami menyambut semua peserta yang ada. Selamat belajar, selamat menikmati pemaparan yang ada, dan terlebih dari itu biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan apa yang kita pelajari malam hari ini. Tuhan berkati, selamat malam.
Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara ini dengan pemaparan dari narasumber, saya perkenalkan dulu narasumber dan para penanggap kita pada malam hari ini. Narasumber kita adalah Pendeta Dr. Minggus Minarto Pranoto. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di STT Abdiel Ungaran, lalu MDiv dari STT Bandung, MTH di Asia Graduate School of Philippines, dan Doktor Teologi di Asia Theological Union dan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Beliau ditabiskan menjadi pendeta di Sinode Gereja Isa Al-Masih pada tahun 2000 dan diutus jadi dosen di STT Abdiel sejak tahun 1997 dan dipercaya untuk menjadi ketua di STT Abdiel 3 periode. Periode pertama tahun 2009 sampai 2013, lanjutkan 2013-2015, dan periode ketiga dari 2018 sampai 2022. Beliau memiliki seorang istri yang melayani di bidang musik dan dikaruniai 2 orang anak. Selanjutnya, penanggap kita yang pertama adalah Bapak Pendeta Pembantu Angga Putra Sunjaya, STMTH. Beliau menyelesaikan studi sarjana teknik dari Universitas Tarumanegara, melanjutkan magister teologi di STT Jakarta. Bidang keahlian teologi konstruktif, teologi sistematika. Dan saat ini beliau melayani sebagai wakil gembala di GBI Blessed Impact Generation dan juga di Sinode GBI di Departemen Pemuritan bidang pendampingan dan juga melayani di STT Harapan Baru Indonesia sebagai Kepala Program Studi Teologi. Beliau memiliki seorang istri yang juga menjadi dosen di STT Harapan Baru Indonesia dan dikaruniai seorang anak. Selanjutnya penanggap kita yang kedua adalah Bapak Henry Andreas Lasut, Sarjana Psikologi, Magister Manajemen. Beliau menyelesaikan pendidikannya S1 Psikologi dari Universitas Persada Indonesia dan Magister Manajemen dari Universitas Terang Raya. Beliau banyak melayani di marketplace di bidang Human Resource Management. Ada 2 sertifikasi yang beliau miliki, yaitu Certified Clinical Psychology dan Certified General Affairs Professional Human Resource Management Indonesia Consulting. Dan beliau nanti akan menanggapi dari sisi psikologi dari apa yang dipaparkan oleh narasumber hari ini. Beliau dikaruniai seorang istri dan 1 orang anak. Baik, Bapak Ibu, mari kita akan mulai acara kita. Yang pertama nanti Pak Minggus akan menyampaikan pemaparan, waktunya 45 menit, dilanjutkan nanti oleh penanggap 1 dari disiplin teologi, Pak Angga, dan penanggap 2, Pak Henry, masing-masing 15 menit, dilanjutkan nanti dengan tanya jawab 45 menit. Baik, waktu kami persilakan sekarang kepada Pak Minggus untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih Pak Timothy, terima kasih Pak Yabes Marbun untuk kerjasama kita, dan Mas Angga juga, dan Mas Hendy Lasut yang akan berdiskusi bersama-sama ya. Ini kita orang-orang Pentekostal karismatik itu perlu mengembangkan refleksinya, berteologi dan juga praksis pelayanannya. Tentu ini malam ini kita belajar bersama-sama ya. Saya akan share PowerPoint yang ada ya. Tempat saya belum keluar ya. Tarik. Oke. Yes.
Ya, Bapak Ibu, selamat malam. Kita akan membicarakan mengenai tema Spirit and Lament, ya. Spirit yang dimaksud di sini bukan human spirit, tetapi the Holy Spirit, Roh Kudus dan ratapan. Kita akan meninjaunya dari perspektif psikologi dan pneumatologi, ilmu tentang Roh Kudus dan ilmu tentang psikis jiwa, ya. Ratapan adalah ekspresi kesedihan yang mendalam saat menghadapi wabah penyakit seperti COVID sekarang ini, ya. Kemudian bencana alam, perang, kejahatan, maka muncullah ratapan-ratapan yang ada di dalam diri manusia. Ya, sepanjang sejarah kita banyak mencatat itu. Bisakah ratapan diterangkan dari perspektif psikologi dan pneumatologis? Sebenarnya apa kata Alkitab mengenai ratapan dan apa kata psikologi mengenai ratapan? Nah, psikologi itu membantu untuk menjelaskan keadaan psikis jiwa, ya, orang yang meratap karena kedukaan dan kehilangan. Orang meratap itu karena dia mengalami duka cita dan kehilangan, ya. Sedangkan pneumatologi memahami ratapan ini secara teologis. Bagaimana justru melalui ratapan kita dibawa untuk semakin mengenal Allah, mengenal diri, mengenal dunia ini. Kalian berdua di sini dulu. Melalui pengalaman dengan Roh Kudus, ya. Itu pneumatologi. Ratapan, ya. Tadi mama nggak dong beresin salad. Kalau beli lo itu lo. Nggak ada mama beresin. Tolong Tolong maksudnya di bisa mute dulu. semua. Ekspresi ratapan, sebenarnya ada tulisan transliterasinya lalu Ibrani, ya, dan Yunani di sebelah sana, tapi saya masukkan sini tidak bisa. Meratap atau ratapan dalam tradisi spiritualitas orang beriman, baik secara personal maupun komunal, merupakan laku spiritual yang diekspresikan. Kesadaran kognitif, secara pengetahuan dia sadar, ya, meratap. Afektif, melibatkan emosi, dan melibatkan tindakan-tindakan ekspresi yang kompleks. Ya, contohnya di dalam Alkitab banyak sekali ini, ya. Misalnya orang-orang di Perjanjian Lama itu memakai kain kapung, melolong dengan nyaring, pedih, ya. Kemudian orang beriman yang dirundung karena kematian, kemudian karena ketakutan ancaman musuh, lalu meratap. Kemudian ada tragedi yang dialami oleh Israel, dibuang ke bangsa yang lain dan mengalami penderitaan dan mengalami murka Allah juga. Kemudian memohon pengampunan. Dan di Perjanjian Baru ada kisah mengenai Yesus waktu disalib itu, ya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu sebuah ratapan sebenarnya yang dikembangkan oleh Yesus dari Perjanjian Lama, ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah Yesus betul-betul ditinggalkan Allah? Atau ini sebagai sebuah ekspresi ratapan dari orang-orang saleh sebenarnya? Dalam ratapan orang mengekspresikan sedih, marah, protes, memohon pemulihan, memohon berkat, kekuatan, belas kasihan, tolong dibela Tuhan kasus saya, nasib saya, tolong dilepaskan, ampuni dosa saya, tolong di pengampunanmu datang, dan bagaimana banyak hal. Orang mengekspresikan itu dalam tindakan, dalam kognitif, afektif, dan tindakan-tindakan yang nyata. Nah, ini menarik ini. Saya mau mengkaji ratapan ini dari dua teori, ya. Sebenarnya banyak teori, tetapi dua teori, mengapa dua teori ini saya pakai? Karena ini teori ini
berhubungan menurut saya ya. Yang pertama dari Elizabeth Kubler-Ross ya, di bukunya On Death and Dying ya. Menurut catatan buku ini ya di tahun 1996 kalau saya tidak keliru ya, diterjemahkan di berbagai bahasa dan katanya lebih daripada berbagai bahasa di mana Alkitab pernah diterjemahkan. Ya. Sama seperti bukunya Da Vinci Code di 2006 dicetak lebih dari di tahun itu loh ya, lebih daripada Alkitab dicetak. Jadi buku ini sangat terkenal sekali, sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia. Dan buku yang kedua adalah Yorick Spiegel, The Grief Process, proses duka ya. Dan menurut dua tokoh ini, ratapan itu muncul karena kedukaan dan kehilangan, dan mempunyai tahap-tahap psikis. Spiegel berkata, dia menaruh kesedihan sebagai reaksi atas kematian orang dicintai ya. Dan ada orang kehilangan orang yang sangat disayanginya, dicintainya, dan ada orang-orang yang mengalami duka ini ada 4 tahap fisik, lalu kemudian dia mengalami kesedihan yang luar biasa dan meratap ya. Dan nanti ada bentuk-bentuk ratapannya. Sedangkan Kubler-Ross ini pengalaman kematian, menggambarkan tahap-tahap psikis. Jadi ini pasien yang sedang menuju pada kematian karena penyakit yang sangat parah dan tidak terobati. Kita bahas dulu mengenai Elizabeth Kubler-Ross ya. Dia meneliti 200 pasien yang sedang menuju kepada kematian. Dan orang-orang yang diteliti ini yang sedang menuju kematian ya. Ini dalam perhatiannya kepada pasien-pasien, dia memetakan orang-orang yang sedang menuju kepada kematian itu reaksinya beberapa hal ini. Yang pertama adalah misalnya sudah diberitahu dokter, kamu umurmu enggak panjang lagi loh, mungkin 3 bulan lagi ya, atau 2 bulan lagi, atau kami enggak tahu umurmu berapa lama ini karena kami sudah enggak bisa, alat-alat medis sudah enggak bisa menangani. Biasanya yang reaksi yang muncul pertama kali ketika pasien yang sedang menuju kepada kematian itu diberitahu, reaksi yang pertama kali itu menolak, ya, mengisolasi diri, karena tidak siap. Karena ini dia mencoba membentengi diri. Wah, karena ini berita ini begitu menakutkan, dia menolak, mengisolasi diri, diam, ya, dan tidak mau bicara. Yang kedua reaksinya itu, tahap psikisnya yang kedua itu marah. Marah sama diri sendiri. Iri kepada orang lain, kenapa dia kok lebih panjang umur daripada saya ya. Dendam juga mungkin karena dia merasa ada perlakuan-perlakuan yang enggak baik pada orang-orang yang mungkin menyebabkan dia sakit seperti itu, atau andil untuk menyebabkan sakit. Lalu muncul pertanyaan, mengapa saya? Dia marah dia. Dari tahap psikis yang kedua ini kemudian masuk ke dalam tahap psikis yang lain, yaitu tawar-menawar. Kalau bisa, kalau Tuhan mau perpanjang umur saya, kalau saya perpanjang umur saya akan melayani dengan baik. Saya akan sungguh-sungguh mencintai hidup saya. Anak saya belum menikah loh. Tuhan beri kesempatan saya. Biasanya ini bargaining ini. Tuhan jangan ambil nyawa saya. Biasanya menurut penelitiannya Kubler-Ross ini muncul seperti ini ketika pembicaraan dengan pendeta, juga dengan psikiater di rumah sakit. Ada bargaining ya, untuk menunda. Ya. Aku akan janji deh kalau aku diberi panjang umur lagi, aku akan hidupnya pasti lebih baik lagi. Kalau umurku lebih panjang, nanti kalau aku meninggal, anggota-anggota tubuhku akan kupersembahkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan atau kudonasikan pada yang lainnya. Setelah tahap itu, tahap depresi. Ya. Karena apa? Karena penyakitnya semakin parah. Sudah dapat menyangkal. Sudah uang banyak, operasi banyak dilakukan, tubuh semakin kurus, lemah, ya, depresi, yang mengalami depresi.
Kemudian yang selanjutnya adalah tahap acceptance, penerimaan. Jadi penerimaan itu ada dua menurut Kubler-Ross ini. Orang meratap ini ada tahap di sini. Jadi penerimaan pertama, penerimaan yang tidak dapat diartikan sebagai keadaan bahagia, tapi orang menerima karena putus asa. Ya sudahlah, sudah selesai hidup saya, mau apa lagi? Ini sudah saatnya saya masuk peristirahatan terakhir. Ya. Jadi, tapi ada yang menerima dengan positif. Oh, ya Tuhan, aku percaya kepada janji-janjimu. Kalau memang saya ini mau bentar lagi meninggal, aku percaya kepada Engkau sepenuhnya. Ada menerima dengan kekosongan, ada menerima dengan yang positif. Nah, Elizabeth Kubler-Ross itu berkata begini, biasanya dalam kasus-kasus pasien yang ingin tidak punya harapan lagi, biasanya yang tidak punya penerimaan yang positif itu biasanya mereka tidak beragama secara konvensional. Jadi ya terimalah kepanaan ini, menjelang ajal ini terkatung-katung, ya saya menerimalah. Biasanya ini juga mereka mengidap penyakit kronis, ya, dan ingin segera mengakhiri penderitaannya dan mereka meratap. Ya. Dalam banyak kasus, Ross ini menemukan mengenai orang-orang yang melakukan menjalani dialisis cuci darah itu. Jadi yang sedang menunggu transplantasi organ namun tidak kunjung dijalani, menyerah, kemudian memikirkan bunuh diri secara pasif. Maksudnya bunuh diri secara pasif itu ya melanggar peraturan lah, banyak minum. Orang yang cuci darah kan tidak boleh banyak minum ya. Kemudian tidak minum obat. Mereka ini semi pasif, mempercepat kematiannya. Dan bukan dengan menggunakan obat secara berlebihan, tetapi dengan makan, dengan minum yang tidak terkontrol lagi. Saya beberapa minggu yang lalu ketemu dengan dua teman yang mengalami dialisis. Satu teman dekat, yang satu adalah istri pendeta senior di sinode kami. Nah, teman dekat ini saya tanya begini, bagaimana perasaanmu sekarang ini? Apa yang kau alami? Dia bilang begini, kematian itu tidak menakutkan bagi saya, tapi yang mengerikan ini loh, proses menjelang kematian ini, proses menjelang kematian ini. Ya, kakinya mengalami bengkak dan mengalami tiba-tiba drop badannya. Yang satu lagi berkata, wah saya lelah Pak, saya lelah. 1 minggu 3 kali saya mengalami ini, dialisis ini saya lelah. Dia bilang. Nah sekarang teorinya Yorick Spiekel ya. Ini orang-orang yang mengalami duka cita ya. Pertama, shock, kaget ya. Orang yang dicintainya pergi karena penyakit, karena kecelakaan, karena wabah, karena apa. Ya. Nah, sebenarnya dimulai tahap pertama ini sudah muncul regresi. Regresi itu menarik, melihat kembali ke belakang ya. Ini hampir mirip teorinya Ross yang pertama ya, tentang penolakan, tentang isolasi. Yang kedua itu menurut Spiekel itu ada kesedihan yang terkendali. Biasanya ya kehilangan orang yang dikasih, okelah dalam 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari masih bisa melakukan ritus-ritus. Dalam konteks Jawa loh, ya, tapi dalam konteks mereka dalam ini konteksnya konteks Barat. Maksud dalam mereka bisa, kalau orang Kristen biasanya ada persekutuan atau pertemuan-pertemuan menghibur ya. Nah tahap ini sebenarnya terkait dengan tahapnya Ross yang kemarahan tadi ya, yang kedua ini tahapnya Spiekel ini. Kemudian tahap yang ketiga dari Spiekel ini adalah regresi. Regresi ini dia menarik diri, orang yang mengalami duka cita yang mendalam sekali, dia menarik diri, perilakunya malah seperti kekanak-kanakan, menangis, mekanisme pertahanan. Dia mengingat masa-masa bahagia, mencari pihak yang bersalah, menyalahkan. Saya pernah nonton film
Istrinya sudah mati 5 tahun yang lalu karena sakit kanker. Suaminya tapi masih marah terus. Ya. Kemarahan muncul. Kenapa? Karena pada waktu istrinya sakit, cancer di stadium pertama. Suaminya sudah bilang, "Mbok pergi ke dokter, uang ada kok, insurans ada. Mumpung masih awal bisa diberes." Tapi tidak mau istrinya. Lalu meninggal, walaupun 5 tahun berlalu, tapi kemarahan masih ada terus. Ini suaminya yang mengalami regresi. Ya. Ini tahap-tahap psikis kedua dan ketiga dari Spiegel ini bisa dijajarkan dengan psikisnya dari Kubler-Ross dan tawar-menawar. Yang keempat ya adalah adaptasi. Adaptasi ini asimilasi. Sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi perdukaan. Biasanya 3 bulan ini, menurut penelitiannya Spiegel. Orang membawa, lalu okelah melanjutkan kehidupannya kembali secara positif. Ya. Baik Ross maupun Spiegel sebenarnya harus dipahami begini. Tahap-tahap psikis itu tidak dipahami sebagai rumusan 1, 2, 3, tidak. Tetapi ini banyak deskriptif. Ini empiris ditemui di lapangan. Tidak linear, berurutan, tapi ini sebenarnya human facing grid move back and forth between stages. Jadi saling berkelindan ini loh. Kadang-kadang di tahap yang kedua bisa depresi. Tahap yang ke depresi bisa muncul kemarahan. Muncul bargaining tawar-menawar. Dan yang menarik itu adalah di setiap kebudayaan itu macam-macam orang mengekspresikan ratapan gitu ya. Di Mesopotamia kalau orang meratap itu biasanya mengures-ngures tubuhnya dengan pedang, dengan tombak ya. Israel dibilangnya jangan lakukan seperti itu loh. Itu enggak benar itu. Di perjanjian lama ada seperti itu. Nah, sekarang kita belajar mengenai studi interdisipliner, psikoteologi. Ya. Psikologi dan teologi. Saya memanfaatkan beberapa penelitian yang ada. Yang diambil dalam kitab Ratapan. Kemudian saya menambahi kitab Mazmur. Dalam literatur yang saya baca kebanyakan studi interdisipliner, teorinya Ross dan Spiegel itu dikaitkan dengan kitab Lamentation ya. Kitab Ratapan dipilih karena apa? Karena ini adalah a prime example of the silence of God in the Hebrew Scripture ya. Walaupun kata Allah itu disebut di kitab Ratapan, berbeda dengan kitab Ester ya. Kitab Ester itu tidak ada kata Allahnya kalau saya tidak keliru ya. Tapi di Ratapan itu Allah ditampilkan ya silent, the silent of God. Kitab Mazmur ini ungkapan ekspresi dua tidak saja dalam sejarah perjalanan kehidupan orang-orang beriman, tapi juga muncul dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini dijajarkan, misalnya ratapan tahap psikis pertama ya, penolakan, isolasi, shock ya, misalnya ratapan 1 ayat 1, betapa terpencilnya kota itu, yang dulu ramai kaget. Wah, Yerusalem itu dulu luar biasa, tapi setelah diserang oleh bangsa-bangsa lain, itu kota itu seperti kota mati lagi, tidak ada sama sekali. Jangan sembunyikan engkau wajahmu ya Tuhan daripada aku. Shock ini. Ini muncul di kitab suci, orang saleh loh, orang beriman yang meratap. Kemudian tahap psikis yang kedua, bentuknya protes, marah. Tuhan, tiliklah, kepada siapakah engkau telah berbuat ini? Apakah perempuan harus makan anak kandungnya? Anak-anak yang masih dibuai? Karena Israel kan dikepung itu, stok makanan habis itu di kota itu. Apakah dalam tempat kudus harus dibunuh imam dan nabi? Kemarahan ini. Ya. Teori Spiegel seperti itu, misalnya Mazmur ya, yang ada itu. Kemudian di tahap Spiegel menarik, misalnya orang yang mengalami tahap regresi itu misalnya mengingat kembali peristiwa di masa lalu ya, terkenanglah Yerusalem bla 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 bla.
Kemudian mencari pihak yang dapat disalahkan, misalnya bapak kami berbuat dosa, mereka tidak adalah, kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Yang ketiga mengidentifikasikan diri dengan agresor, dengan tangan sendiri. Wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka tak kalah runtuh, putri bangsaku ini. Dia mengidentifikasi penyerang-penyerang Yerusalem. Tahap yang ketiga ya, teori Ross ini ya. Ini misalnya di Ratapan 2 sebenarnya. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air ya Tuhan. Ini hidup anak-anakmu Tuhan. Menawar lagi ya. Marilah meneliti, memeriksa hati. Marilah kita mengangkat hati kepada Tuhan ya. Mazmur, kembalilah Tuhan, luputkanlah. Selamatkan aku, ingat loh Tuhan. Kalau aku ada di dalam maut, tidaklah orang ingat kepadamu. Jadi ingatlah aku Tuhan. Jangan kau biarkan ini begini. Tahap keempat, ratapan. Seperti yang tertulis ya, lenyaplah, hilanglah, lenyap kemasuranku, depresi ini. Sebenarnya mengalami depresi. Tari-tarian menjadi perkabungan. Tahap kelima misalnya, ratapan 326 adalah baik untuk menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya. Siapa berfirman maka semuanya jadi. Ya. Ini di tahap kelima ini sejajar dengan tahap keempatnya, Spiegel, ya, tentang adaptasi. Ya. Tahap penerimaan dalam keputusasaan tadi yang Ross yang teori yang tahap diskusi yang kelima. Orang yang menerima sakitnya dia wah sudahlah tidak ada harapan lagi. Lalu kalau dia menerima dalam keputusasaan secara psikologi namanya itu loss oriented. Dia merasa kesepian, kesedihan, tidak hanya mengisolasi manusia dari Tuhan, tetapi satu sama lain. Oleh karena itu kesepian adalah bagian dari kesedihan ya. Jadi ratapan 1, 2, 3 dan 5 itu secara umum merefleksikan secara ekstrim mengenai kesepian. Tapi kalau penerimaan dalam positif ini namanya restoration oriented ya. Ini menyangkut orang percaya. Sudahlah ini oke. Orang yang kita kasih telah meninggal dan pulang ke rumah Bapak. Nah, kita harus melanjutkan hidup. Setelah kota kita sudah hancur seperti ini, tapi apa yang selanjutnya? Nah ini namanya restoration oriented. Nah ini penerimaan yang positif ini. Nah sekarang kita bicara mengenai Roh Kudus dan ratapannya. Secara teologis ya, ratapan itu kok bisa muncul karena apa ya? Ratapan itu bisa muncul karena ciptaan ketisis ya. Ini ada KT-nya salah itu ketisis. Ciptaan telah ditaklukkan dalam kesia-siaan dan mengeluh bersama. To grow together. Ada penderitaan dan rindu untuk pembebasan. Ciptaan tunduk pada kebinasaan, the bandit of disease. Mereka mengeluh, merasa sakit, seperti sakit bersalin. Ya. Kita ini orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang menerima karunia sulung roh, juga mengeluh, menantikan pengangkatan kita sebagai anak, pembebasan tubuh kita. Dalam arti tubuh yang mortal ini, tubuh yang fana ini, bukan berarti tubuh akan dibuang, kan ya, nanti kan ada tubuh kebangkitan. Tapi kita di dalam tubuh ini kan mengalami penderitaan, menjadi tua, mudah sakit, wabah virus datang gampang kena. Dan Roh Kudus itu yang menarik ya, di dalam Roma itu dia menjadi perantara untuk orang beriman itu menyampaikan keluhan-keluhan yang terucapkan maupun tidak terucapkan. Yang kadang-kala kita tidak bisa mau berkata apa ini yang mau saya ucapkan, tidak dapat kita pikirkan. Ini ada yang seperti itu. Roh Kudus itu yang menarik ikut mengeluh. Roh Kudus itu ikut mengerang karena kesengsaraan dan penderitaan dunia ini. Kata Luke, a power, lament, connect
us to the Spirit and all of creation. Ini luar biasa sekali Alkitab ini. Roh Kudus itu mampu menelisik kedalaman jiwa manusia, dalam tahap-tahap psikis yang paling dalam, yang bercampur, yang berkelin, dan dia tahu, dia menelisik, dia tahu mengenai. Karena Roh Kudus itu tidak saja terkait dengan sukacita. Roh Kudus itu tidak saja terkait dengan kegembiraan, tapi Roh Kudus itu terkait dengan duka cita juga. Ya. Datang kepada Allah itu tidak hanya dalam sukacita, tetapi datang kepada Allah, mendekati Allah juga di dalam kedukaan. Ya. Dan itulah warna-warni hidup kita. Dan yang menarik, tubuh orang beriman, tubuh kita itu adalah bait, naos, Roh Kudus. Jadi di dalam surat-surat Paulus, kita ini bisa memadamkan karya Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus. Ya. Kalau kita bisa mendukakan dan memadamkan karya, maksudnya tidak terlibat dalam karya Roh Kudus, sebaliknya juga Roh Kudus akan mengerti juga apa yang ada di dalam diri kita. Dia mengerti apa yang terjadi di dalam diri kita. Maka sebenarnya tubuh ini adalah sebagai a theological space, sebagai sebuah ruang teologi sebenarnya, untuk kita membicarakan mengenai Roh Kudus dan ratapan. Dan ratapan itu menjadi titik ruang teologi. Dalam kedukaan kehilangan orang-orang yang dialami oleh orang beriman, Roh Kudus menolong, ya, erangan yang sulit untuk diucapkan, ya, unnarratable experience of loss, pengalaman-pengalaman yang tidak dapat dinarasikan tentang kehilangan, ya. Tapi Roh berpartisipasi. Roh Kudus bersolidaritas, ya, dengan orang beriman, ya, menyatakan penyataannya. Bahkan ada istilah patos. Patos itu seperti dia menyatakan keterikatan emosi, keterlibatan emosi. Dipakai oleh Arthur Herzl, Jürgen Moltmann, mengenai Allah yang ikut menderita, mengetahui pergumulan emosi manusia. Allah Alkitab bukan seperti Dewi Yunani yang tidak peduli tentang pergumulan dan air mata manusia. Roh Kudus melakukan patos. Ia mengambil penderitaan secara aktif. Dia tahu pergumulan kita, ratapan kita. Ia bersolidaritas. Nah, konteks COVID-19 ini, ya, orang beriman menanggung kedukaan dan kehilangan semua manusia, ya, karena keganasan, ya, karena apa, gebluk ini, ya. Dan jalan keluarnya melalui penemuan vaksin yang mujarab, ya. Dengan keyakinan kepada Tuhan merupakan tanggung jawab seorang untuk memberikan perlindungan bagi dirinya sendiri, ya, divaksin. Tapi vaksin itu sebenarnya juga jawaban doa bagi orang-orang beriman, ya. Pada akhirnya seorang Kristen mungkin berpikir bahwa Tuhan telah bekerja melalui sains, ilmu pengetahuan untuk memberi kita jawaban semacam ini dalam bentuk vaksin. Kita bergumul ketika vaksin belum ditemukan, tapi vaksin ini bagi orang-orang yang saleh juga sebuah jawaban juga. Kedukaan dan kehilangan mungkin dapat menjadi sebuah proses pemurnian, ya, bukan berarti kita mengabaikan, ya, tidak mempedulikan, tapi dalam kedukaan bagi orang beriman, dalam kehilangan itu tidak menghancurkan kehidupan orang beriman. Tapi Roh Kudus itu memakai itu sebagai satu titik awal. Yaitu sebagai the agent of transformative suffering. Jadi sufferingnya ditransformasi. Orang beriman dapat mengalami pergumulan seperti yang dikatakan atau diterangkan oleh Ross dan Spiegel, ya. Roh Kudus mendorong agar ratapan-ratapan itu diekspresikan. Justru Roh Kudus mendorong, loh. Ekspresikan ratapan-ratapan itu dalam jeritan hati, bahkan sikap protes yang jujur, tapi tulus, berani, Tuhan kok kau izinkan seperti ini.
ungkapan keraguan-raguan, di mana Engkau Allah, luapan kesedihan, mempertanyakan mengenai keadilan Allah. Roh Kudus justru mendorong. Roh Kudus menjaga hati supaya mendorong itu, tapi menjaga hati. Mendorong itu tidak untuk meneruskan, tapi untuk menjaga. Karena ratapan itu juga harus harus bertanggung jawab untuk tetap merespon karyanya, memiliki iman. Ya. Ratapan tidak berakhir kepada kekecewaan, sama seperti dikatakan Klaus Westermann. Sebelum ratapan ini diutarakan, penderitaan harus mengungkapkan dirinya sendiri. Ini harus diungkapkan melalui ratapan di mana penderita mencurahkan jiwanya di hadapan Tuhan. Ini curahkanlah segala isi hati kepada Tuhan. Roh Kudus menuntun orang beriman untuk menyatakan ratapan secara jujur, tulus, dan berani. Dan hasilnya melakukan katarsis. Katarsis itu apa? Menumpahkan segala apa yang ada di dalam diri kita. Katarsis, baik yang terucapkan maupun yang tidak terucapkan. Ditumpahkan. Dan Roh tidak membawa pembebasan dari penderitaan saat ini. Tapi seringkali membawa kepada atau mendorong orang percaya masuk ke dalamnya. Dan penderitaan itu mengingatkan kita sebenarnya, supaya kita ini mengingat bahwa kita ini ada limit-limitnya, supaya kita tidak melakukan triumfalistik diri, triumfalistik tentang apa yang kita sudah capai ini. Ya. Jadi orang dihadapkan dengan penderitaan, ya, orang dihadapkan dengan sakit penyakit, orang dihadapkan dengan wabah ini, dia sadar, wah, saya pencapaian saya ini tidak bisa menjadikan saya melakukan triumfalistik. Dan Roh Kudus mengingatkan mengenai itu. Roh tidak menghindari penderitaan atau rasa sakit, tetapi sebenarnya menjadikan orang percaya ikut menderita bersama Kristus. Ya. Kedukaan dan kehilangan mengingatkan bahwa kita ini mortal, manusia itu mortal, membatasi diri kita untuk melakukan triumfalistik. Triumfalistik itu, wah ini loh, saya bisa ini, saya sudah mencapai dalam ekonomi, dalam politik, dalam prestasi-prestasi saya, sehebat apapun juga di hadapan penderitaan kita berdiam diri. Kita sadar semuanya ada batas-batasnya. Roh Kudus memberikan jaminan ada waktu pembebasan dan kelepasan eskaton, yaitu pengangkatan, pembebasan itu. Kesimpulan akhir, ratapan adalah bagian dari hidup orang beriman. Dan sebenarnya itu merupakan aktualisasi diri kita. Jangan sungkan-sungkan, merataplah. Ya. Itu adalah salah satu disiplin rohani malah. Ya, ratapan itu salah satu disiplin rohani. Tapi dengan jujur, dengan tulus, dengan terah beriman kepada Allah. Dan analisis psikologis itu menarik. Karena ilmu psikologi itu memotret apa yang terjadi dalam diri manusia yang menghadapi ratapan itu. Penderitaan itu realitasnya seperti apa? Pagebluk itu realitasnya seperti apa? Juga ingin menggambarkan rasa sakit yang luar biasa sekali. Seperti dialisis. Nah, psikologi itu membantu menjelaskan model-model deskripsi empiris mengenai kedukaan, kehilangan. Manusia harus mengalami sakit dan penderitaan. Nah, namun kita tidak hanya membiarkan realitas kehilangan, kedukaan itu dipotret begitu saja. Sebagai orang beriman kita harus mengkaitkan dengan karya Roh Kudus yang tidak terpisah dari karya Bapa dan karya Yesus Kristus. Dalam pergumulan terhadap realitas, dalam gambaran sakit yang luar biasa itu, kita mengkaitkannya dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu transformasi. Maka Rasul Paulus itu ketika berkata kepada Tuhan, cabut duri dalam dagingku ini loh. Aku sudah berdoa kepadamu,
berulang kali cabut duri dalam daging. Tapi Tuhan berkata bagaimana? Kasih karuniaku cukup bagimu. Wah, Paulus mencapai pencapaian pekabaran Injil yang luar biasa. Mujizat banyak dilakukan oleh dia. Secara ekonomi dia adalah seorang pebisnis yang mapan, stand maker. Ya, batas-batas triumfalistik, dan Tuhan mengizinkan itu. Jadi, ratapan tidak boleh berakhir pada sampai kemudian kita kecewa kepada Tuhan, menyangkal iman. Sebaliknya, ratapan itu menjadikan kita dalam pengalaman bersama dengan Roh, kita tahu Allah ini menyertai saya dalam, dia tidak pernah membiarkan saya. Saya mengetahui diri saya ada batas-batasnya. Saya tahu dunia ini sedang ditundukkan di dalam kebinasaan. Oleh karena itu, ratapan perlu diberi ruang untuk pertumbuhan iman kita. Merataplah pergumulan kehilangan dalam kedukaan. Dan gereja Tuhan perlu memberi ruang dan berbelah rasa kepada orang-orang yang sedang mengalami kedukaan dan kehilangan. Oke, terima kasih. Presentasi saya sampai di sini. Ya, terima kasih Pak Minggus. Mari kita berikan reaction kita untuk pemaparan yang sudah disampaikan oleh narasumber pada hari ini. Ya, beberapa poin yang saya tangkap dari apa yang di Pak Minggus, bahwa penderitaan itu Tuhan izinkan supaya kita manusia betul-betul menyadari keterbatasan kita. Dan ketika kita mengalami penderitaan, jangan sungkan untuk kita meratap di hadapan Tuhan. Ratapan merupakan tanda kelemahan atau dosa, tapi ratapan adalah ekspresi kita yang harus kita ungkapkan kepada Tuhan. Dan ratapan kita berbeda dengan ratapan orang dunia, karena ratapan kita tidak berakhir kepada kecewaan dan penyangkalan iman, tapi ratapan akan membawa kita semakin mengenal Tuhan, mengenal diri kita, dan juga mengenal dunia ini. Oleh sebab itu, sekali lagi kita berikan aplaus buat Pak Minggus, dan saat ini kita akan berikan kesempatan kepada dua penanggap kita untuk menanggapi presentasi yang sudah disampaikan Pak Minggus. Ya, sekali lagi kami memberikan informasi bahwa materi hari ini, mohon maaf, kita tidak akan berikan kepada peserta karena materi ini masih fresh from oven, ya, akan dimuat di jurnal. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa tunggu jurnalnya diterbitkan di jurnal materi ini, ya, baru nanti bisa di-share ke peserta. Dan Bapak Ibu juga bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, ya, bisa ditulis di kolom chat atau nanti bisa raise hand untuk bisa menanya kepada baik narasumber maupun penanggap. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita berikan kesempatan kepada penanggap yang pertama, Pak Angga Sunjaya akan menanggapi presentasi Pak Minggus dari sisi teologia, sistematika, khususnya pneumatologi, bagaimana peran Roh Kudus di dalam membimbing kita untuk meratap di hadapan Allah. Tadi Pak Minggus katakan bahwa Roh Kudus itu mengerang bersama dengan kita. Roh Kudus itu dia menyertai kita ketika mengalami penderitaan. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Angga, waktunya 15 menit, silakan. Baik, terima kasih Pak Timothy Ivan, dan selamat malam Ibu Bapak sekalian. Senang sekali bisa menyapa Anda semua di ruang virtual ini. Saya rasa kita semua sepakat bersama bahwa pemaparan Pak Minggus barusan adalah pemaparan yang luar biasa. Kalau Anda sering mengikuti webinarnya beliau, Anda tentu sudah familiar dengan ciri khasnya Pak Minggus gitu ya. Karena saya ngefans sama Pak Minggus, saya sering ikutin webinar-webinarnya beliau dan tulisan-tulisan artikelnya. Pak Minggus punya ciri khas yang sangat terlihat ketika dia menyampaikan, mengkomparasi beberapa pandangan, kemudian menyampaikan dengan suaranya yang adem, tanda kutip gitu ya, yang sangat menyejukkan hati, kemudian juga pemahaman yang sangat dalam, memperkaya, meresahkan, menyegarkan gitu ya. Saya setuju sekali dengan yang ditulis oleh Pak Vinky di kolom chat kita barusan. Dan sebagai respon tanggapan, karena saya diminta menanggapi, izinkan saya share screen sebentar agar kita semua bisa melihat PowerPoint atau materi yang sudah saya sajikan di depan. Ibu Bapak sekalian, saya di sini akan menanggapi dari sisi tanggapan terhadap kajian pneumatologis
Karena nanti sisi psikologinya saya minta Pak Henry Lasut yang akan menanggapinya, tapi di sisi yang pneumatologi biarkan saya yang mencoba menanggapinya, gitu ya. Saya akan memulainya dari apresiasi, karena ini pemaparan yang sangat baik, tentu perlu kita apresiasi, Ibu Bapak sekalian. Saya mengapresiasi yang pertama bahwa narasumber telah berhasil memperlihatkan kaitan antara ratapan dan pneumatologi atau doktrin Roh Kudus secara teliti, bukan cuma apik tapi juga teliti. Hal ini diperlihatkan dalam penekanan bahwa pneumatologi tidak mengabaikan atau menegasi langkah-langkah psikologis yang terjadi secara natural dalam sebuah ratapan. Pneumatologi justru memungkinkan umat beriman untuk merengkuh kedukaan dan kehilangan. Wah, ini gagasan yang penting sekali. Secara jujur sebagai orang Pentakosta karismatik seringkali justru ratapan itu kita abaikan, bahkan kita usir, kita tengking dalam nama Yesus jauh-jauh, gitu ya. Tapi di dalam pemaparan ini kita diajak untuk melihat dari sisi lain, dari dimensi yang lain. Ternyata ratapan di dalam rengkuhan roh yang sempurna itu menjadi hal yang perlu kita rengkuh bersama. Dan Roh Kudus mendampingi kita, bersolidaritas tadi kalau kata bahasanya Pak Minggus. Dan ini perlu saya apresiasi rasanya. Dan bukan cuma itu, yang kedua yang saya apresiasi adalah gagasan pneumatologi yang mapan ini juga memperlihatkan ketika narasumber menjaga keseimbangan antara pneumatologi dan kristologi. Ketika banyak orang cenderung jatuh ke dalam bentuk monisme atau pengagungan terhadap salah satu dari Roh Kudus atau Kristus, atau yang sering kita sebut dengan dua tangan Bapa, yaitu Roh Kudus dan Kristus. Ini kedua tangan Bapa, bahasa yang digunakan oleh Irenaeus. Anda yang mempelajari studi Trinitarian, tentu Anda akan familiar dengan istilah ini. Narasumber justru menegaskan bahwa kedukaan dan kehilangan yang dihayati melalui pimpinan Roh Kudus akan membawa orang beriman berada dalam keikutsertaan dan pengiringan untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus dalam penderitaannya. Ini luar biasa, Ibu Bapak sekalian. Pak Minggus berhasil bukan cuma menunjukkan kemapanan pneumatologi, tapi juga menunjukkan bahwa pneumatologi ini nggak bisa dilepaskan dari kristologi. Seperti banyak orang yang mungkin seringkali cuma menekankan salah satu, misalnya di gereja-gereja Pentakostal karismatik yang sering ditekankan adalah Roh Kudus, kuasa roh, penglihatan, mujizat, dan lain sebagainya. Tapi mungkin di gereja non-karismatik, mungkin, kalau saya tidak salah gitu ya, penekanannya mungkin bukan Roh Kudus, tapi mungkin Kristus. Penekanan terhadap kitab suci, pengagungan terhadap Kristus, dan lain sebagainya. Dan sebagai orang Kristen, kita terbiasa, khususnya di Indonesia ya, saya melihat kita terbiasa untuk mengkotak-kotak antara Roh Kudus dan Kristus, bahkan memisahkannya, bahkan memasukkannya ke dalam sebuah kotak yang kita sebut dengan bentuk pengagungan salah satu, atau monisme. Tapi Pak Minggus justru tidak seperti itu. Beliau mampu dan terampil secara apik untuk menunjukkan bahwa doktrin pneumatologi adalah doktrin yang mapan dan seimbang di dalam ketegangan yang perlu dijaga secara dialektis, tapi bagaimana pneumatologi dan kristologi ternyata terkait erat di dalam sebuah ratapan. Dan ini penting bagi perjalanan embara setiap kita sebagai orang beriman. Nggak mungkin melepaskan pneumatologi tanpa kristologi, dan nggak mungkin juga melakukan kristologi tanpa pneumatologi. Tarian yang khas sekali yang ditunjukkan oleh Pak Minggus. Dua hal ini membuat saya berpikir setidaknya, dan ketika beberapa hal yang saya rasa mungkin perlu saya utarakan kepada Pak Minggus sebagai bentuk kritik yang membangun serta usulan-usulan teologis dari saya. Kritik yang pertama, saya melihat dari sisi dimensi eskatologis, dimensi masa yang akan datang atau keakanan. Frasa berulang tentang Roh Kudus yang mendampingi, menyertai, bersolidaritas, dan lain sebagainya. Tadi Pak Minggus sudah berkali-kali mengulang frasa-frasa tersebut, menyertai, mendampingi, dan lain sebagainya. Tampaknya memiliki nuansa yang inkonsisten, menurut saya, ketika dikaitkan dengan eskatologi. Kenapa inkonsisten? Karena saya melihat begini, Ibu Bapak sekalian. Narasumber menegaskan Roh Kudus memberikan jaminan bahwa ada waktu pembebasan dan kelepasan eskaton yang akan datang, gitu ya, yang menjadikan orang beriman akan beroleh pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Jadi ada fokus terhadap masa yang akan datang. Roh Kudus yang menyertai, mendampingi, bersolidaritas ini ternyata mengarahkan kita kepada masa yang akan datang. Tapi di sisi lain, di satu sisi, ketika narasumber menekankan penyertaan Roh Kudus yang hadir
dalam bentuk solidaritas adalah hal yang penting, namun di sisi lain gagasan pembebasan tubuh masa yang akan datang juga adalah hal yang dianggap penting oleh narasumber. Dengan demikian, menurut saya, hal ini patut dipertanyakan kalau begitu. Di mana lokus teologis dari pneumatologi berpijak sebenarnya? Apakah masa yang sekarang, kekinian, atau masa yang akan datang eskatologis? Ketika Roh Kudus hadir sebagai pribadi yang mengajak, mendorong kita untuk mengembrace segala ratapan, kedukaan, dan kehilangan kita, dan bertahan di masa kekinian, tapi kok di sisi lain juga ada harapan terhadap pembebasan tubuh. Jadi sebenarnya lokus pneumatologi itu di mana ketika sedang menyoroti ratapan? Seperti abu-abu, dan ini saya menilai sebagai hal yang inkonsisten. Maka kalau kita bandingkan dengan doktrin kristologi misalnya, jelas dua hal yang sepertinya berbeda. Misalnya ya, ketika saya tunjukkan di dalam pemaparan saya, doktrin kristologi percaya bahwa kebangkitan Kristus itu sebagai sentral. Maka ketika kita kaitkan kebangkitan Kristus dengan eskatologi, akhir zaman, hari-hari kita yang sekarang ini, masa-masa kekinian kita, itu tidak pernah dipahami sebagai hari-hari terakhir atau sebagai hari-hari sisa. Tidak pernah. Tapi justru melalui kebangkitan Kristus, masa yang akan datang, eskatologi, itu masuk ke masa kekinian, masa kita sekarang, di mana Anda dan saya dan gereja berada, sehingga masa sekarang diberi makna baru melalui kebangkitan Kristus, yaitu pertama adalah sifat profetik, yang akan datang itu ternyata mengecam masa yang sekarang, dan yang kedua juga propreptik, kita yang di masa sekarang diundang masuk ke dalam masa yang akan datang melalui kebangkitan Kristus, dan juga sifat yang ketiga yaitu proleptik, yaitu sebagai cicipan awal. Makanya gereja, kalau misalnya ibu bapak sekalian bergerak di dalam gereja Tuhan gitu ya, maka gereja harus punya prinsip atau sifat proleptik ini. Gereja harus menjadi display atau cicipan awal dari masa yang akan datang. Dan lihatlah, melalui kebangkitan Kristus, masa yang akan datang itu merangsek masuk ke dalam masa kekinian. Tapi bagaimana dengan pneumatologi? Yang saya tanyakan sebelumnya tadi. Di mana lokus pneumatologi dalam menyoroti ratapan? Masa kekinian atau masa yang akan datang? Mengimbres ratapan, atau fokus terhadap pembebasan tubuh? Di mana pneumatologi berpijak sebenarnya? Dan Ibu Bapak, itu kritik yang pertama, tapi di kritik yang kedua, saya melihat ada dimensi di dalam dimensi hermeneutis. Yaitu ketika saya menyebutkan bahwa narasumber menekankan bahwa kedukaan dan kehilangan tidaklah menghancurkan kehidupan orang beriman, sebaliknya itu mungkin dapat menjadi sebuah titik awal dalam membawa transformasi di dalam kehidupan orang beriman melalui karya Roh Kudus. Ini yang disebutkan oleh narasumber tadi ya. Dalam terang perspektif ini, Roh Kudus berperan sebagai the agent of transformative suffering. Saya suka sekali kalimat itu. Orang beriman diajak untuk menghayati dan memaknai penderitaan dalam terang kasih dan kuasa Allah, serta didorong untuk menyampaikan ratapan dalam berbagai ekspresi. Jika dikaitkan dengan hermeneutik pneumatologis, ini kan juga gagasan yang seringkali Pak Minggus munculkan ketika webinar, hermeneutik pneumatologis yang selalu berupaya untuk menemukan visi imajinatif, makna baru, bahkan di dalam hermeneutik pneumatologi seringkali mengimajinerkan apa yang ia anggap sebagai harapan gitu ya. Maka apakah ada unsur novelty atau kebaruan dari konsep Roh Kudus sebagai the agent of transformative suffering? Karena kalau cuma berbicara Roh Kudus yang mendampingi, Roh Kudus bersama dengan kita, saya rasa rekan-rekan dari Pentakosta Karismatik Grassroots juga memahami hal yang sama. Saya tidak bermaksud ingin membedakan, tapi saya melihat bahwa bukankah di dalam kajian akademik, ketika kita menggunakan sebuah lensa tertentu, seharusnya ada unsur novelty dan kebaruan yang seharusnya kita tunjukkan. Maka saya tidak melihat poin itu secara signifikan di dalam pemaparan ini, Ibu Bapak sekalian, termasuk narasumber. Oleh sebab itu, saya mengusulkan di dalam gagasan saya yang terakhir adalah usulan teologis yang saya usulkan bagi narasumber. Alangkah baiknya kalau usulan teologis ini mungkin bisa diajak bercakap-cakap di dalam pemaparannya narasumber ya. Saya meminjam gagasan teologi disabilitas untuk menyoroti ratapan. Karena saya melihat keduanya memiliki kemiripan. Sekalipun tidak identik loh ya, tapi saya lihat ada kemiripan nih antara ratapan dengan disabilitas. Yang satu adalah physically disabled, yang satu adalah happiness disabled.
Saya rasa ini ada keterkaitan dan kemiripan. Berangkat dari sana, saya melihat bahwa ternyata teologi disabilitas meyakini bahwa mereka melampaui dari sekadar menerima atau menolak disabilitas. Karena kenapa? Estetika atau keindahan selalu berbicara tentang feeling of pleasure dan juga feeling of disgust, kejijikan. Maka diskursus tentang disabled, baik itu physically disabled ataupun happiness disabled, ratapan, gitu ya, nggak pernah cuma sekedar binary thinking antara kita harus bertahan atau kita harus lepas dari ratapan. Kita harus embrace atau kita harus menuju kepada pembebasan tubuh. Tadi kan seolah-olah narasumber memaparkannya di dalam dua dimensi itu, bukan? Binary thinking. Di sini atau masa depan. Bertahan atau lepas. Tapi di dalam teologi disabilitas, rasanya bukan cuma sekedar itu diskursusnya. Ini lebih dari sekedar menerima atau menolak. Ini lebih dari sekedar bertahan atau melepas. Tapi kalau kita perhatikan misalnya di dalam gagasannya Alexander Baumgarten, menegaskan bahwa estetika adalah sensitive cognition, yang menggunakan sense, rasa, dengan tujuan perfection of beauty. Maka kalau begitu, saya bisa menyimpulkan di dalam slide terakhir saya, dengan demikian, saya mengusulkan kepada narasumber bahwa ratapan dalam kajian pneumatologis, alangkah baiknya bukan hanya mendorong umat beriman untuk berani mengekspresikan kedukaan, seperti yang narasumber jelaskan tadi, dan bertahan di dalam kehilangan sampai terjadinya kelepasan eskaton, bukan hanya itu, melainkan harusnya di dalam lensa hermeneutik pneumatologis, ratapan ini harusnya ditargetkan menjadi the perfection of lamentation. Kalau tadi di dalam gagasan teologi disabilitas, ditarget estetika menargetkan the perfection of the perfection of beauty, maka di dalam teologi ratapan seharusnya the perfection of lamentation menjadi target utama di masa sekarang atau kekinian di dalam lensa hermeneutik pneumatologis. Jadi bukan cuma bertahan atau lepas dari tubuh, tapi lihatlah bagaimana ada kajian tertentu secara signifikan, bagaimana ratapan menjadi fokus utama untuk menghasilkan the perfection of lamentation. Misalnya membangkitkan beberapa gagasan konstruktif di dalam lensa hermeneutik pneumatologis, agar ratapan ini bukan cuma dipandang sebagai kondisi temporary atau sementara, tapi juga di tengah ratapan, di tengah kedukaan dan kehilangan, Roh Kudus itu membangun sesuatu. Bukan cuma hadir, menemani, menyertai, dan bersolidaritas, tapi membangun sesuatu. Seperti orang-orang disable yang percaya bahwa sekalipun kami cacat fisik, sekalipun kami lemah fisik, tidak mampu secara fisik, tapi kami membangun sesuatu. Bukan hanya menunggu sampai kami lepas dari tubuh jasmani ini, bukan hanya menunggu masa yang akan datang menghampiri kami, tapi di tengah masa kekinian dan masa sekarang ini, justru kami membangun sesuatu. The perfection of lamentation. Kira-kira itu gagasan dari saya, tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya, satu tanggapan yang sangat baik dari Pak Angga. Mari kita beri reaction kita, beri applause buat Pak Angga. The perfection of lamentation, ya, satu hal yang sangat baru sekali disampaikan oleh Pak Angga. Jadi ratapan bukan sekedar membuat kita bisa mengharapkan kelepasan, mengharapkan mujizat, tapi juga membuat kita bertahan di dalam penderitaan kita seperti orang-orang disability yang mereka bertahan di dalam kelemahan mereka. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan beri kesempatan kepada Pak Henry Lasut yang akan menanggapi dari sisi psikologi. Bagaimana presentasi dari Pak Minggus tadi ditanggapi dari aspek psikologi. Tadi sudah disinggung banyak teori oleh Pak Minggus, ada teori dari Rose, ya, dari Spiegel, ya. Nah, mungkin Pak Henry nanti bisa pertajam lagi dari sisi psikologi apa yang akan kita pelajari dari ratapan ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Henry Lasut. Terima kasih Pak Tim atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Pak Dr. Minggus yang sudah memaparkan materi yang luar biasa pada hari ini, yang memaparkan tentang spirit dan lamen, ya. Dan saya ingin menanggapi dari segi psikologis bahwa memang benar ratapan itu merupakan suatu sikap, ya, sikap yang tadi dipaparkan juga bahwa komponen terbentuknya sikap itu dipengaruhi oleh 3 komponen, ya, yaitu adalah kognitif yang berarti adalah pemikiran kita,
afektif itu adalah perasaan kita, dan konatif itu adalah kemauan kita atau perilaku yang kita keluarkan. Nah, dari 3 komponen ini dipaparkan tadi itu menghasilkan suatu, ya, sikap itu ditentukan oleh 3 komponen tadi. Nah, 3 komponen ini menghasilkan suatu sikap. Nah, ratapan ini adalah sikap. Tadi dibicara dengan diambil contoh ya, bahwa ada yang sakit gitu ya, sehingga kognitifnya juga terpengaruhi, perasaannya terpengaruhi, lalu perilakunya juga terpengaruhi juga oleh situasi dan kondisi, sehingga adanya sikap yang namanya ratapan, meratap ya. Bisa dikatakan kenapa saya begini, kenapa saya dapat penyakit ini, ya kan, sehingga dipaparkan juga ada yang tahapan-tahapannya ya, seperti itu. Nah, saya ingin menambahkan bahwa seperti ini. Jadi tadi dibilang adalah tindakan meratap adalah atau ratapan adalah bagian dari kehidupan orang beriman ya, bagian dalam kehidupan orang beriman, dan merupakan aktualisasi diri saat mengalami kedukaan dan kehilangan. Nah, yang ingin saya tanggapi adalah bahwa ratapan ini tidak hanya dialami oleh orang beriman saja, gitu ya. Tapi ratapan ini bagian dalam kehidupan semua orang, termasuk orang beriman ya, orang Kristen, karena orang Kristen juga adalah manusia ya, yang bisa mengalami suatu situasi tertentu yang bisa menyedihkan, bisa merasakan kesedihan, bisa merasakan yang namanya kehilangan, kedukaan seperti ya. Dan juga tanggapan saya bahwa ratapan yang dimaksud adalah suatu ungkapan supaya emosi itu terluapkan ya. Bagus untuk yang namanya stress release atau merilis atau melepaskan stres, karena endapan emosi itu jangan ditahan karena akan mengganggu kesehatan jiwa. Nah, jadi tadi disebutkan ada juga katarsis, itu penting sekali, itu juga merupakan dari stress release gitu ya. Ada misalnya contoh orang merasa kesal, kecewa, emosi, ya kan, dengannya katarsis itu dia mungkin bisa memukul-mukul yang tinju itu ya, yang sak-sak gitu ya. Dia tinju untuk meluapkan emosinya. Jadi ratapan ini ya, yang tadi dibilang adalah bentuk ekspresi. Nah, ini yang dimasukkan adalah supaya emosi itu terluapkan bagus untuk stress release, gitu ya. Nah, saya setuju sekali yang di awal Dr. Mingus paparkan, dan secara psikologis itu sudah tepat menurut saya. Dan tanggapan yang berikutnya adalah perlu diadakan yang namanya itu penguat teori ya. Ada penguat teori yang dari 2 teori yang tadi yang dipaparkan, penguat teori dan penelitian psikologi klinis. Nah, tadi dalam kesimpulan dituliskan begini, saya kutip ya Pak, analisa psikologi perlu disintesiskan ya dengan pneumatologi yang menekankan karya Roh Kudus yang mentransformasi untuk pemulihan orang beriman yang sedang meratap ya. Dalam perspektif iman Kristen, ratapan tidak berakhir kepada kecewaan dan penyangkalan iman, sebaiknya pengenalan yang semakin mendalam mengenai Allah di dunia. Hal ini karena Roh Kudus berkarya dalam kehidupan orang beriman, dan orang beriman mengalami orientasi kehidupan yang baru. Nah, dalam psikologi itu ada yang namanya psikoterapi, ya, ada namanya psikoterapi. Apakah hal yang dimaksud ini adalah merupakan spiritual terapi, ya, sehingga orang itu yang tadinya dia depresi, ada yang tadinya tahap-tahapannya penyangkalan, dia kecewa, dia ingin bunuh diri, gitu kan. Nah, ini bisa juga dijelaskan adanya penelitian psikologi klinis, dan apakah bisa dimasukkan sebagai spiritual terapi, ya, supaya di sini kan ada mengalami orientasi kehidupan yang baru, ya. Nah, bahwa ratapan tidak berakhir kepada kecewaan, berarti kan ada perubahan gitu ya. Yang namanya juga terapi kan menjadi lebih baik, gitu ya. Nah, ini juga bisa dijelaskan apakah memang hal ini merupakan spiritual terapi juga. Nah, itu perlu dijelaskan ya, dengan pemulihan secara rohani ya, dan juga yang kita sebut sebagai psikoterapi seperti itu. Nah, itu dari pemaparan dari saya yang bisa ditambahkan, mungkin dipenguat juga di teori dan penelitian psikologi klinisnya mengenai ratapan ini, dan juga dimasukkan mungkin bisa dimasukkan spiritual terapinya seperti itu ya.
Ya, jadi saya hanya itu saja dari tanggapan saya. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembali kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Pak Henry yang sudah menyampaikan tanggapan dari sisi